Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 235 Kekacauan Besar di Neraka Inferno. Seluruh tubuh Nan Beichou bersinar dalam cahaya keemasan yang memudar. Rambut pirangnya berkibar di kepalanya meskipun tidak ada angin, ekspresi seorang penguasa yang perkasa memenuhi wajahnya, dan dia bahkan mengenakan jubah emas yang berkilauan. Aku, Nan Beichou adalah anak kesayangan surga, eksistensi yang agung. Keahlian penguasa angkuku telah mencapai tingkat yang mendalam, dan begitu aku menerobos ke ranah inti ilahi pertengahan, tak seorang pun di ranah inti ilahi yang akan menjadi tandinganku. Aku terlahir sebagai raja, takdirku adalah untuk menguasai seluruh dunia dan membuat setiap orang tunduk di hadapanku. Ekspresi mendominasi dan sombong muncul di wajah Nan Beichou. Nan Bei, kau bagaikan bintang paling cemerlang di langit, kau akan meraih prestasi yang tak terbatas. Aku yakin kau akan meninggalkan warisanmu sendiri di alam Saint Origin di masa depan, seperti Saint yang mengayunkan pedangnya dan menghancurkan langit 100 tahun yang lalu. Zhao Chong yang memuji. Itu bukan apa-apa, aku akan menjadi kaisar tertinggi di dunia ini, aku akan menjadi penguasa sejati. Semua manusia akan tunduk di hadapanku. Provinsi Qi hanyalah batu loncatan pertamaku. Nan Beichou mendengus dingin. Bahkan orang suci terhebat di dunia tidak berarti apa-apa baginya. Oh benar, pemuda dari Sekte Hitam yang telah merencanakan pertarungan denganmu baru-baru ini menjadi pusat perhatian, kudengar dia benar-benar mampu membunuh prajurit inti ilahi hanya dengan basis kultivasi inti surgawinya, bahkan murid inti Sekte Pedang Surgawi, Yun Ken terbunuh olehnya. Kamu mungkin harus lebih memperhatikannya. Zhao Chong yang tiba-tiba teringat Jiang Chen yang baru-baru ini menyebabkan kekacauan di Provinsi Qi. Bagi saya, dia hanyalah seekor semut. Saya tidak pernah memikirkannya. Saat pertarungan yang dijadwalkan 1 tahun itu tiba, saya akan menginjak kepalanya sendiri, dan memberitahu dia betapa jeniusnya dia. Dengan ini, saya akan memberitahu semua orang apa konsekuensi dari menyinggung saya. Saya tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang, biarkan dia hidup sedikit lebih lama, anggap saja saya bersikap baik kepadanya. Nan Beichou selalu bersikap acuh tak acuh. Dia selalu membenci semua orang dari generasi muda. Benar sekali, pemuda itu sama sekali tidak tahu kekuatannya sendiri, dia hanyalah cahaya redup, dan dia masih berusaha untuk memperjuangkan pusat perhatian bulan yang cemerlang, itu hanyalah tindakan mencari kematian. Nan Bei, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menerobos ke alam inti ilahi tengah? Zhao Chong yang bertanya. Sekitar 2 bulan. Nan Bei menjawab. Di dalam ruang Poisonous Miasma, semuanya sama seperti 10 hari yang lalu. Jiang Chen tidak tahu tentang rencana besar Nan Beichou. Nan Beichou akan membutuhkan sekitar 2 bulan untuk menerobos ke ranah Mid Divine Core, dan itu akan menjadi sekitar waktu yang sama ketika pintu gerbang ke dunia luar akan terbuka di neraka Inferno. Ruang terisolasi seperti ini dengan mudah membuat orang lupa waktu. Selain itu, kedua pria dan anjing itu benar-benar tenggelam dalam keadaan khusus mereka sendiri, mereka sama sekali tidak merasakan waktu berlalu. 20 hari berlalu, mereka telah terperangkap di sini selama 1 bulan. Suara dengungan terdengar di seluruh ruangan, mekanisme pertahanan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area di depan Big Yellow. Dia telah melepaskan sejumlah besar mekanisme pertahanan, beberapa di antaranya akan menghilang seiring berjalannya waktu, dan hanya yang lebih kuat yang akan tersisa. Kondisi Wu Jiu semakin membaik, kultivasinya telah pulih ke puncak alam inti surgawi. Pada tingkat ini, dia pasti akan dapat kembali ke alam inti ilahi saat mereka meninggalkan tempat ini, lalu dia akan dapat membantu Jiang Chen. Berdengung. Kadang-kadang, suara dengungan terdengar dari tubuh Jiang Chen. Tulang, darah, dan dagingnya juga mengeluarkan bunyi klik. Dia benar-benar tenggelam dalam keadaan tanpa pikiran, dan keterampilan transformasi naga beredar dengan gila-gilaan. Semua tanda naga berenang di dalam tubuhnya seperti naga sungguhan, merangsang potensi Jiang Chen, dan memperkuat fondasinya. Ini adalah metode yang aman dan stabil untuk naik level. Hanya dalam waktu 1 bulan, Jiang Chen telah membentuk 20 tanda naga baru, sehingga totalnya menjadi 770 tanda naga. Dia hanya membutuhkan 31 tanda naga lagi untuk menerobos ke alam inti ilahi, dan dia masih punya waktu sekitar 45 hari. Jiang Chen yakin dia bisa melakukannya sebelum kehabisan waktu. Selama Jiang Chen dan Big Yellow terjebak di ruang Poisonous Miasma, seluruh neraka Inferno telah memasuki keadaan kacau. Ada 2 situasi kacau yang berbeda, yang pertama adalah ratusan prajurit yang telah dirampok bersih oleh Jiang Chen. Untuk bertahan hidup, mereka dipaksa untuk merampok semua yang menghalangi jalan mereka, dan memburu iblis dan setan di seluruh neraka Inferno. Tindakan mereka telah menyebabkan pertempuran dan perkelahian meletus di mana-mana. Banyak setan dan iblis menjadi marah, dan beberapa koloni binatang iblis bahkan telah muncul. Terjadi peperangan di mana-mana. Namun, kekacauan yang disebabkan oleh orang-orang ini tidak terlalu serius. Situasi kacau kedua datang dari area tengah kota Inferno.
Insiden di mana Jiang Chen merampok seluruh perimeter luar hingga bersih telah didengar oleh semua orang, dan banyak prajurit kuat dari area tengah, terutama para prajurit inti ilahi akhir, mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan keadaan alami kota Inferno. Mereka terus mencari Jiang Chen, mereka ingin Jiang Chen membayar harga karena menyerang keadaan alami kota Inferno. Namun pada kenyataannya, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa keinginan mereka untuk mempertahankan keadaan alami kota Inferno hanyalah omong kosong. Neraka Inferno adalah tempat di mana tidak ada aturan yang berlaku, tanah khas di mana yang kuat memangsa yang lemah. Motif sebenarnya di balik para prajurit dari daerah tengah itu adalah semua harta yang diperoleh Jiang Chen. Semua orang tahu betapa berharganya Jiang Chen saat ini, dia benar-benar kaya raya. Dia memiliki semua harta karun yang dapat ditemukan di pinggiran luar kota Inferno. Pil pemulihan fana yang tak terhitung jumlahnya, pil pemulihan bumi dalam jumlah besar, banyak jiwa iblis, sejumlah besar inti kristal, dan esensi alami yang tak terbatas. Belum lagi beberapa ratus senjata tempur yang semuanya ada dalam kepemilikannya sekarang. Ini adalah sejumlah besar kekayaan yang membuat orang-orang ini iri. Atau, dengan kata lain, Jiang Chen telah melakukan sesuatu yang diimpikan banyak orang, tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Sekarang, selama mereka dapat menemukan dan membunuh Jiang Chen, mereka akan dapat memperoleh kekayaan yang tak ternilai. Oleh karena itu, tidak ada satupun prajurit inti ilahi yang akan melepaskan kesempatan ini, mereka semua bergegas mencari Jiang Chen, takut orang lain akan menemukannya terlebih dahulu. Seolah-olah mereka sedang memburu mangsa yang mudah. Dengan ini, neraka Inferno menjadi semakin kacau. Di dalam lembah terpencil di suatu tempat di dalam neraka Inferno, Tian Yishan dan beberapa pria lain yang menderita beberapa luka ringan bersembunyi. Selama sebulan terakhir, mereka tidak memiliki keberanian untuk kembali ke kota Inferno. Setelah meninggalkan Gua Iblis, mereka telah menjelajahi neraka Inferno, menghabiskan waktu dengan pembantaian terus-menerus. Benar-benar kacau, neraka Inferno telah menjadi kacau balau. Sialan. Orang-orang dari area tengah kota Inferno itu menyerang, jadi kita bahkan tidak bisa kembali ke kota Inferno. Wang Heng berkata dengan sangat marah. Sial, bajingan-bajingan itu keterlaluan. Mereka bilang ingin mempertahankan keadaan alami kota Inferno, tetapi sebenarnya, mereka semua hanya mencari kekayaan kepala suku Jiang, mereka tidak merasa malu. Kita tidak bisa kembali sekarang. Begitu kita kembali, para pejuang kuat dari daerah tengah itu pasti akan menemukan kita. Dan karena hubungan kita dengan kepala suku Jiang, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Masalahnya, kami tidak tahu di mana ketua Jiang sekarang. Sudah 1 bulan, dan masih belum ada kabar darinya sama sekali. Saya benar-benar khawatir padanya. Mereka semua memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Hidup mereka pernah diselamatkan oleh Jiang Chen, dan di Gua Iblis, Jiang Chen adalah orang yang menarik perhatian iblis jahat, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri dari bahaya. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat itu bahkan jika mereka berkumpul bersama. Apakah menurutmu ketua Jiang mungkin terbunuh di Gua Iblis? Jika tidak, dia seharusnya sudah melarikan diri dari sana sekarang. Yang Meng berkata dengan hati-hati. Enyah. Guan Yiyun dan Tian Yishan keduanya dengan kuat menamparkan kepala Yang Meng. Omong kosong. Saudara Jiang adalah pria yang luar biasa, dia memiliki api yang kuat yang dapat menahan semua iblis jahat, tidak mungkin dia bisa mati di Gua Iblis. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa iblis jahat yang sangat kuat yang tidak dapat dia kalahkan, dia tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri. Kata Tian Yishan. Murid junior Jiang datang ke sini untuk mencari iblis bumi, dan aku yakin dia sedang mencarinya. Kurang dari 2 bulan lagi pintu gerbang ke dunia luar akan terbuka, dan aku yakin murid junior Jiang pasti akan muncul sebelum itu. Untuk saat ini, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak bertemu dengan orang-orang dari kota Inferno itu. Kata Guan Yiyun. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Sebelum pintu terbuka, Jiang Chen pasti akan muncul. Selain mereka yang telah melakukan kejahatan serius di dunia luar, mereka yang datang untuk berkultivasi di neraka Inferno tidak akan melepaskan kesempatan untuk pergi, karena begitu mereka melewatkannya, mereka harus menunggu 1 tahun lagi. Tak lama kemudian, 1 bulan lagi berlalu. Di dalam ruang Poisonous Miasma, Big Yellow berkeringat di sekujur tubuhnya. Dari matanya, orang bisa dengan mudah tahu bahwa dia cukup lelah. Di depannya, ada cakram spiral yang terus memancarkan cahaya berwarna pelangi, dan suara dengungan terus terdengar darinya. Di atas cakram, lapisan pola spiral dapat terlihat. Ini adalah mekanisme pertahanan spiral yang dibuat oleh Big Yellow selama 2 bulan. Wu Jiu membuka matanya, kultivasinya telah pulih ke alam inti ilahi awal. Dilihat dari kecepatannya, ia akan mampu memulihkan kultivasinya kembali ke alam inti ilahi tengah saat mereka meninggalkan tempat ini. Kecepatannya bisa dibilang luar biasa. Namun, karena ia telah menderita luka parah sebelumnya, bukanlah tugas yang mudah baginya untuk kembali ke bentuk puncaknya, hanya saja semakin sulit untuk memulihkan kultivasinya kembali ke puncaknya.
Wu Jiu tampaknya berusia 50-an sekarang, dan janggutnya telah menghitam. Ekspresi tegas memenuhi wajahnya, dan perasaan sombong dapat dirasakan dari alisnya, menyebabkan siapapun yang menatap matanya merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja melepaskan aura orang yang unggul. Dia berbalik dan menatap mekanisme pertahanan spiral di depan Big Yellow, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Sungguh mekanisme pertahanan yang hebat, ini benar-benar sesuatu yang diwariskan dari zaman kuno. Ini sangat rumit sehingga bahkan aku tidak dapat memahaminya. Wu Jiu memuji, Big Yellow, berapa banyak waktu lagi yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan mekanisme pertahanan spiral ini? Seharusnya dalam waktu setengah bulan. Aku hanya tidak tahu apakah orang itu bisa menembus alam inti ilahi tepat waktu atau tidak. Kata si kuning besar. Dia dan Wu Jiu menoleh ke arah Jiang Chen pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, tanda naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuh Jiang Chen. Naga berwarna merah darah terbentuk dari ki dan darahnya yang berenang di atas kepalanya, dan auranya semakin kuat. Saudara Jiang benar-benar pria yang luar biasa, seorang jenius yang benar-benar luar biasa dan tak tertandingi. Dia bahkan bukan seorang prajurit inti ilahi, dan dia masih bisa melepaskan kekuatan, ki, dan darah yang begitu kuat. Aku tidak akan dapat menemukan siapapun yang mendekatinya di seluruh dinasti martial Saint. Wu Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Bagi Jiang Chen, saat ini ia berada di momen yang paling krusial. Ada 795 tanda naga di tubuhnya sekarang, dan ia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus alam inti ilahi, dan ia hanya perlu membentuk 5 tanda naga lagi dalam 2 minggu ke depan. Pada saat itu, ia akan mampu menembus alam inti ilahi. Namun, meskipun 5 tanda naga tampak mudah, sebenarnya sangat sulit. Semakin tinggi tingkat kultivasi Jiang Chen, semakin sulit pula membentuk tanda naga baru. Energi yang terkandung dalam setiap tanda naga yang baru terbentuk tidak dapat dibandingkan dengan tanda naga sebelumnya. Jiang Chen sedang merangsang potensinya saat ini, mencoba menerobos ke ranah inti ilahi dalam sekali jalan. Dalam kondisinya saat ini, 2 minggu sudah lebih dari cukup.